Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal persiapan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Ini merupakan video bagian kedua. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai dengan 40. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama atau soal yang pertama. Berdasarkan gambar berikut, jika panjang PS sama dengan 24, maka panjang RT adalah. Oke, mari kita bahas yang ditanya itu adalah panjang RT. Di sini panjang RT kita bisa mencarinya dengan QR dikurangi TQ. Langkah pertama, kita cari QR dulu. Nah, kita mencari QR menggunakan segitiga siku-siku PQR, oke? PQR. Di sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras. Diketahui PR itu 20 cm dan PQ itu 12. Dari mana 12? Tadi kan P sampai S itu 24. Berarti karena ini sama, dibagi 2. Yang sini 12, PQ 12, QS juga 12. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mencari QR menggunakan teorema Pitagoras. Karena dia bukan sisi terpanjang, berarti dikurangkan. Berarti 20 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 20 pangkat 2, 400. 12 pangkat 2, 144. Maka QR sama dengan 256 hasilnya. Jadi QR akar dari 256 hasilnya 16 cm. Jadi Q sampai R adalah 16 cm. Next, sekarang kita akan mencari TQ menggunakan segitiga TQS. TS-nya 13, QS-nya 12 ya, karena ukurannya sama, ada tanda ini. Lanjut, berarti TQ kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 13 pangkat 2, 169, dikurangi 12 pangkat 2, 144. 169 dikurangi 144 hasilnya 25. Akar dari 25 adalah 5. Sekarang, tujuan finalnya mencari RT. Kita udah tahu QR, udah tahu TQ kan? Tinggal dikurangkan. RT sama dengan 16 dikurangi 5. Hasilnya 11. Jadi, panjang RT adalah 11 cm. Lanjut sekarang nomor 7. Sebuah persegi panjang berukuran 12 cm dan lebar 9 cm. Panjang diagonal persegi panjang. Nah, yang ditanya berarti diagonalnya. Kita bahas ya, misal kita punya persegi panjang kayak gini nih. Ukuran panjangnya 12, lalu lebarnya 9. Yang ditanya diagonalnya ini, panjangnya berapa? Nah, ini membentuk segitiga siku-siku ya, yang diagonalnya kita kasih lambang C. Kita akan mengerjakannya menggunakan teorema Pitagoras. Karena C ini merupakan sisi miring, di depan sudut siku-siku, berarti penjumlahan. 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144, 9 pangkat 2, 81. Kita jumlahkan, 144 ditambah 81. Hasilnya 225. Berarti C sama dengan akar dari 225. Hasilnya 15. Jadi panjang diagonalnya itu 15 cm. Lanjut ya, sekarang nomor 8. Pak Amir memiliki tanah berbentuk segitiga seperti dilihatkan pada gambar berikut ini. Bentuk tanahnya seperti ini. Dia membentuk segitiga siku-siku. Luas tanah Pak Amir. Oke, mari kita bahas ya. Luas tanah itu rumusnya alas kali tinggi per 2. Di sini tingginya udah ada 29, tapi alasnya belum ada ukurannya. Sekarang kita akan mencari alasnya menggunakan teorema Pitagoras. A kuadrat sama dengan, nah ini pengurangan, karena yang ditanya bukan sisi paling panjang atau bukan sisi miringnya. Berarti 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. 15 pangkat 2, 225, dikurangi 9 pangkat 2, 81. 225 dikurangi 81, hasilnya 144. Jadi, A sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Lanjut kita mencari luasnya. Luas sama dengan 12, kok 12? Luasnya berarti 12 kali 9 per 2. Sederhanakan, 2 sama 2-nya kita bagi 2 ya. 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Nah, tinggal 6 kali 9. Jadi luasnya adalah 54. Sorry, ini harusnya meter persegi ya, bukan cm. Salah tulis. Kurang fokus. Jadi ini harusnya meter persegi. Jawabannya adalah A54. Yang penting kalian tahu caranya. Jadi luasnya kan alas kali tinggi per 2. Alasnya belum tahu, kita cari tahu alasnya dulu menggunakan teorema Pitagoras. Oke? Gampang kan? Sekarang nomor 9.
Masuk ke materi lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir adalah, berarti daerah ini dinamakan apa ya? Daerah ini tuh dibatasi sama tali busur dan busur. Namanya apa? Oke, kita cek ya. Kita lihat gambar ini masing-masing. Kalau juring, itu daerah ini, dia dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kalau busur, ini daerah yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran, di pinggir lingkarnya ini. Kalau tembereng, nah ini yang dinamakan tembereng. Tembereng sebelah sini, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan sebuah busur. Kalau diameter, itu garis yang melewati titik pusat dan ini berarti di pinggirnya, garis yang melewati titik pusat. Oke? Jadi jawabannya temberengnya daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Next, nomor 10. Jika diketahui diameter lingkaran 28 cm, maka luas lingkarannya adalah, diameter lingkarannya 28 ya. Luas lingkaran kan rumusnya PR pangkat 2. Berarti di sini P-nya 22/7. R itu kan jari-jari. Di soal diketahui diameternya 28. Berarti jari-jarinya 14. Dari mana? 28 dibagi 2. 14 nya ada 2 karena R pangkat 2 rumusnya. Kita kalikan nih, 22/7 kali 14 kali 14. Sederhanakan dulu ya, 7 sama 14-nya masing-masing dibagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Tinggal kita kalikan. 22 dikali 2 dikali 14. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Jadi luasnya yang B. Lanjut, nomor 11. Panjang jari-jari lingkaran yang kelilingnya 628 cm dengan Pi-nya 3,14 adalah, oke, mari kita bahas. Nah, karena yang diketahui keliling, kita menggunakan rumus keliling nih. Keliling itu kan rumusnya Pi kali D. Kita masukkan yang diketahui kelilingnya di soal diketahui 628. Pi-nya kita pakai 3,14 kalikan diameternya yang belum diketahui. Sekarang kita pindah ruas, berarti diameter itu sama dengan keliling dibagi dengan Pi. 62,8 dibagi 3,14. 628 ya. Dibagi 3,14 hasilnya 200. Karena diameternya 200, nah yang ditanya itu jari-jari. Berarti jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. 200 dibagi 2 hasilnya 100. Jawabannya yang A. Jadi ini merupakan petunjuknya. Lanjut sekarang ke nomor 12. Luas bangun datar berikut adalah, jadi ini gabungan ya. Kita akan membahasnya. Jadi luas gabungannya di sini ada persegi, lalu di sini ada setengah lingkaran, sebelah kanan, sebelah kiri juga setengah lingkaran, jadinya satu lingkaran utuh ya. Maka luas perseginya yang ini, luas lingkarannya adalah gabungan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Kalau luas lingkaran seperti tadi, Pi kali R pangkat 2. Kita masukkan ya. Di persegi ini sisinya kan 28, berarti 28 kali 28. Pi-nya 22/7. R-nya kok 14? Kan di sini tertulis 28. Iya, 28 ini merupakan diameter. Kalau jari-jari kan setengahnya, berarti 14. 22/7 kali 14 kali 14. Kita hitung dulu nih. 228 kali 28 hasilnya berapa? Ditambah yang sebelah sini. Oke, yang sebelah sini kita coret dulu ya. 7 sama 14-nya. Masing-masing kita bagi 7 nih. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Sekarang kita kalikan. 28 kali 28 hasilnya 784. 22 kali 2 kali 14 hasilnya 616. Jadi luas gabungannya adalah ditambahkan hasilnya 1400. Jawabannya adalah yang A. Jadi tinggal ditambahkan aja ya. Next, number 13. Perhatikan gambar berikut ini. Kita punya sudut AOB sama sudut ADB. Nah, di sini yang ditanya itu AOB yang sebelah sini. AOB itu kita sebut sebagai sudut pusat, sedangkan ADB sudut keliling. Karena titik pusatnya, titik sudutnya ini di kelilingnya dan ini di pusat lingkaran. Mereka menghadap busur yang sama, berarti busur AB. Maka berlaku seperti ini. Ketika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, berarti sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling. Di sini kan sudut pusatnya AOB, sudut kelilingnya ADB. Berarti sudut AOB sama dengan 2 kali 55. Hasilnya 110 derajat. Jadi besar sudut AOB adalah 110 derajat. Gampang kan? Next, nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang busur DC adalah,
Nah, untuk mencari panjang busur, rumusnya kayak gini. Panjang busur sama dengan sudut busur itu diper dengan 360 karena satu lingkaran itu sudutnya 360. Lalu kita kalikan lingkaran, keliling lingkaran maksudnya. Nah, karena DC berarti kan yang ini sudutnya 30, tulis 30 per 360. Kita kalikan keliling lingkaran. Rumus keliling itu kan Pi dikalikan D. Pi-nya 3,14 atau 22/7. Di sini kita menggunakan 22/7. Di sini kita menggunakan 3,14. Lalu dikalikan diameternya. Di sini diketahui nih jari-jarinya 10. Berarti diameternya jari-jari tinggal dikali 2, 20. Ketemu deh diameter 20. Sekarang kita kerjakan ya. Langkah pertama kita sederhanakan 30 dan 60-nya. Masing-masing kita bagi 30. 30 bagi 30 dapat 1. 360 dibagi 30 dapat 12. Nah, kita kalikan dulu nih. 1 kali 3,14 kali 20. Hasilnya 62,8 per 12. Sekarang dibagi. 62,8 dibagi 12 hasilnya 5,23. Jadi jawabannya yang B. Oke, jadi ingat rumusnya ya, sudutnya berapa? Per 360 lalu dikalikan keliling lingkaran. Next, nomor 15. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 6 cm dan 4 cm. Jarak kedua pusat lingkaran 26. Maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah. Mari kita bahas. Nah, rumusnya untuk persekutuan dalam disimbolkan dengan D. P ini untuk panjang, R itu jari-jari yang besar, R kecil berarti jari-jari yang kecil atau lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Oke, berarti D sama dengan P pangkat 2. P-nya kan jarak di sini, jarak kedua pusat lingkaran 26. Tulis 26 di sini. Lalu R yang besar 6, R yang kecil 4. Tulis di sini, lalu dipangkatkan 2. Berarti kita punya 26 pangkat 2 berarti 676. 6 tambah 4 itu 10. 10 kita pangkatkan 2, 100. Tinggal kita kurangkan. 676 dikurangi 100. Hasilnya 576. Jadi D sama dengan akar dari 576 adalah 24. Maka jawabannya adalah B. Jadi diingat ya, P pangkat 2 dikurangi R ditambah R kecil dipangkatkan 2 dalam akar. Lanjut nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut, jika besar sudut BAC 35 derajat, maka OBC adalah, mari kita bahas. Nah, besar BAC kan diketahui 35 derajat ya. Yang ditanya itu OBC. Kalau kita gambarkan kayak gini, sudut yang di sini yang ditanyakan. Berarti nanti kita akan mencari sudut OBC menggunakan segitiga COB ini. Pertama, karena di sini sudutnya 35, itu kan sudut keliling. Berarti sudut pusat yang di sini itu 70. Maka berarti sudut BOC itu 70 pada segitiga ini. Sama kan? 35 kali 2. Masih ingat kayak yang nomor sebelumnya? Kalau nggak ingat, kasih tahu lagi nih. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Sudut BOC berarti 2 kali 35. Hasilnya 70. Oke, di sini 70. Ingat ya, di sini dalam satu segitiga itu totalnya harus 180. Berarti yang sebelah kanan dan kiri ini itu 55 sama 55. Dari mana ya? Dari sini nih. 110 dibagi 2. Kenapa 110 dibagi 2? Karena segitiga ini itu segitiga sama kaki. Artinya sudut di kakinya pasti sama. Kan kita punya 70, padahal satu segitiga harus 180. Makanya dapat angka 110 dari sana. 180 dikurangi 70, ketemunya 110. Lalu dibagi 2, ketemunya 55. Berarti sudut OBC di sini adalah 55 derajat. Bisa dipahami ya? Next, nomor 17. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 14 dan 4 cm. Jarak kedua pusat lingkaran 30. Maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah, ini juga gampang kayak tadi ya. D sama dengan P untuk jarak kedua pusat, dikurangi R itu jari-jari, ditambah R juga jari-jari juga. Kita masukkan angkanya. Jaraknya di sini 30, tulis 30.
Jari-jarinya 14 dan 4, terus di sini 14 dan 4. Kita hitung ya. 30 pangkat 2, 900. 14 tambah 4 itu 28. 28, kita pangkatkan 2, jadinya 784. Sekarang kita kurangkan, 900 dikurangi 784. Hasilnya 576. Akar 576 adalah 24. Jadi jarak kedua pusat lingkaran 24 cm. Gimana? Gampang kan? Sekarang nomor 18. Tentang garis persekutuan juga. Tapi soalnya kayak gini. Dua buah lingkaran masing-masing dengan jari-jari 11 dan 2 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12. Maka jarak antar kedua pusat lingkaran adalah, oke, yang di sini yang diketahui kan jarak persekutuan luarnya. Bukan D ya. Kalau D kan dalam. Berarti sekarang rumus yang kita gunakan adalah R. R sama dengan pusatnya kita kuadratkan dikurangi R dikurangi R. Pangkat 2 kalau tadi ditambah pada persekutuan dalam, kalau pada persekutuan luar jari-jarinya dikurangkan. Nah, karena kita itu pengen mencari salah satu R-nya, langkah pertama rumusnya kanan dan kiri kita kuadratkan. L-nya kita pangkatkan 2 dan akarnya jadi hilang. Oke? Kalau sudah kita masukkan angka-angkanya biar gampang. L-nya diketahui 12. Ini persekutuan luarnya 12. Tulis berarti 12 pangkat 2. P-nya pusatnya. Yang ditanya ternyata di sini jarak antaranya, bukan jari-jari. Nah, yang ditanya P-nya belum tahu. Jari-jarinya 11 dan 2. Tulis di sini. Lalu kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 12 ke pangkat 2, 144. Nah, langsung saja berarti. 11 dikurangi 2 itu 9. 9 pangkat 2, 81. P pangkat 2 dikurangi 81 sama dengan 144. Maka P pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 81. P pangkat 2 sama dengan 225. Jadi, P sama dengan akar dari 225. Yaitu hasilnya adalah 15. Jawabannya C. Jadi rumusnya L ini dikurang. Tadi yang D, N-nya ditambah. Next, nomor 19. Pada dua buah lingkaran, panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 dan jarak kedua titik pusatnya 25. Jika panjang jari-jari lingkaran besar 15, maka panjang jari lingkaran yang lain adalah, kita bahas lagi, rumus yang kita gunakan masih sama yaitu L, luar. Sama dengan akar P pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Lanjut ya, berarti kita kuadratkan dulu rumusnya, L pangkat 2 ini akarnya hilang. Langkah berikutnya kita masukkan angka-angkanya. L-nya 24, kita tulis di sini. P-nya 25, R besarnya 15, dikurangi R. Lanjut kita hitung, 24 kali 24, 576. 25 kali 25, 625. Yang ini tetap 15 min R pangkat 2. Sekarang kita beda ruas. 15 min R pangkat 2 sama dengan 625 dikurangi 576. Jadi ini dikurangi sebelah sini. 15 min R pangkat 2 sama dengan 49. Berikutnya kita hilangkan pangkat 2-nya, yang sini jadi 15 min R, yang sebelah sini jadi akar 45, akar 49. Jadi ini akar pangkat 2-nya hilang, yang sini berubah jadi akar. Lanjut ya, kita hitung akar 49, berarti 15 min R sama dengan 7. Nah, ternyata 15 dikurangi berapa hasilnya 7? Jadi R sama dengan 15 dikurangi 7, hasilnya 8. Bener kan? 15 kurangi 8, 7. Jadi jari-jari yang kecil itu 8 cm. Lanjut ke nomor 20. Masuk ke materi balok. Volume balok yang berukuran 14 kali 12 kali 11 adalah, ini gampang, volume balok itu kan rumus P kali L kali T, tinggal kita kalikan 14 kali 12 kali 11. Hasilnya adalah 1848 cm kubik. Selesai, pilih yang B. Next, nomor 21. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 84. Luas permukaan kubus adalah, masih ingat nggak luas permukaan kubus itu kan rumusnya 6 kali S kali S. S itu panjang sisi atau panjang rusuk. Panjang rusuknya belum ada, yang ada adalah jumlah panjang rusuknya. Karena jumlah panjang rusuknya ada 12, berarti S itu sama dengan 84 dibagi 12, ketemunya 7 cm. Berarti luas permukaannya sama dengan 6 kali 7 kali 7. 6 kali 7, 42. 42 kali 7 adalah 294. Jadi jawabannya yang A.
Lanjut, nomor 22. Suatu balok memiliki luas permukaan 376 cm persegi. Luas permukaan baloknya. Jika panjang dan lebar balok masing-masing 10 dan 6, maka tinggi balok tersebut adalah, karena di sini yang ditanya tingginya, lalu yang diketahui luas permukaannya, maka kita akan mencarinya menggunakan rumus luas permukaan. Kita masukkan angka-angkanya, luas permukaan 376, 2 tetap 2, kali tetap kali, P-nya 10, L-nya 6, P-nya 10, T-nya belum ada, L-nya 6, T-nya belum ada. Kita kalikan. 10 kali 6, 60, 10 kali T, 10T, 6 kali T, 6T. Kita lanjutkan, 376 tetap, terus 10 tambah 6 jadinya 16T. Terus kita kalikan 2 kali 60, 120, 2 kali 16, 32T. Jadinya T, 32T sama dengan 376 dikurangi 120, pindah ruas ya. Jadi 32T sama dengan 256. T sama dengan 256 dibagi 32, hasilnya 8 cm. Jadi tingginya adalah 8 cm. Lanjut, nomor 23. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 dan tinggi segitiga bidang tegaknya 10, luas permukaannya adalah, kita cari ya, luas permukaan limas itu adalah luas alasnya ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya gampang, sisi kali sisi. Kita cari 6 kali 6, berarti 36. Selesai. Sekarang kita akan mencari luas sisi tegak. Karena luas sisi tegak itu berbentuk segitiga dan jumlahnya ada 4, berarti A kali T per 2 kita kalikan 4. Alas kali tingginya. Alasnya berarti 6, tinggi segitiganya 10, per 2 kalikan 4. Sederhanakan dulu ya. 2 sama 4 masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. 6 kali 10, 60. 60 tambah 2, 60 kali 2, 120. Jadi luas sisi tegaknya 120. Sekarang kita bisa mencari luas permukaannya. Luas alas ditambah luas sisi tegak. 36 ditambah 260. Tambah 120, hasilnya 156. Jawabannya adalah A. Gimana? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 24. Semangat! Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 8 dan 6 cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah, mari kita bahas. Luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas, karena alasnya ada 2 sama alas bawah dan alas atas satu tutup. Ditambah keliling alasnya dikalikan tinggi. Lanjut ya, sekarang cari satu-satu dulu luas alasnya. Karena berbentuk belah ketupat, berarti di 1 kali di 2 per 2. Luas alas berarti 8 kali 6 per 2. 8 kali 6, atau coret dulu nih, 6 sama 2, 8-nya. 8 sama 2-nya masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Berarti 4 kali 6, 24 cm persegi. Jadi luas alasnya sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari keliling alas dikali tinggi. Keliling alas itu 4 kali S, karena dia belah ketupat, isinya ukurannya sama. Tapi di sana belum ada S-nya. Kalau kita gambarkan kayak gini nih. Diagonal 1 ukurannya 8, diagonal 2 ukurannya 6. Berarti yang warna merah ini, kita bisa mencarinya menggunakan segitiga siku-siku ya, merah, biru, putih ini. Dari titik tengah sampai pinggir itu 4, yang ini 3. 3, 4 sama S. Berarti S sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, karena S-nya di depan sudut siku-siku, berarti ditambah. Kita hitung 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, kelelahan 3 pangkat 2 itu 9. 3 kali 3, 9. Tadi salah tulis ya. 9, 4 pangkat 2, 16. Kita jumlahkan. 9 ditambah 16. Hasilnya 25. S sama dengan 5 cm. Berarti ini S-nya 5, maka keliling alasnya adalah 4 kali 5, sama dengan 20. Lanjut ya, sekarang kita akan mencari luas permukaannya. 2 kali luas alas ditambah keliling kali tingginya. 2 kali 24, 48, 20 kali 12, 240. Kita jumlahkan 240 tambah 48, hasilnya 288 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 25. Disediakan kawat yang panjangnya 8 meter. Akan dibuat kerangka balok berukuran 8 cm, 6 cm, dan 4 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh kawat tersebut adalah, mari kita bahas. Nah, panjang kerangka untuk satu balok itu rumusnya adalah 4 kali ukuran panjangnya tambah ukuran lebar ditambah tingginya berapa. Kita hitung ya.
Ukurnya 8, 6, tambah 4. Kita jumlahkan 6 tambah 4, 10, tambah 8, 18, berarti 4 kali 18, hasilnya 72 cm. Jadi, satu kerangka balok membutuhkan kawat sepanjang 72 cm. Oke, berarti banyak rangka sama dengan 800. Dari mana? Karena panjangnya itu meter, lalu diketahui ukuran kerangkanya cm. Kita samakan penyebutnya. 8 meter berubah menjadi 800. Dari meter ke cm. Kita bagi 800 dibagi 72, hasilnya 11,11. Berarti dapatnya 11 lalu sisa sedikit lah. Berarti yang bisa dibuat itu 11 buah kerangka. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Gampang kan? Lanjut nomor 26. Kita masuk ke masih materi balok. Ali membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gipsum dengan luas alas 300 cm persegi dan tingginya 8 cm. Harga gipsum per liter adalah 15.000. Uang yang diperlukan Ali untuk membuat model balok adalah yang pertama, biayanya itu tergantung dari balok yang dibutuhkan atau volume baloknya. Tergantung dari Gibson yang dibutuhkan, berarti volume balok dikalikan harga per liternya. Volume balok itu P kali L kali T. Kita hitung dulu volumenya, panjang kali lebar kali tinggi, masukkan angkanya. Kenapa ini cuma 300? Nah, 300 ini mewakili P kali L, karena di sini luas alasnya 300. P kali L itu luas alas. Jadi tinggal 300 kali 8, hasilnya 2400 cm kubik. Nah, berarti kita ubah ke liter. Kenapa? Karena harganya itu per liter gipsumnya, bukan per cm kubik. Dari cm ke liter itu dibagi 1000 ya. 2400 bagi 1000, 2,4. Lanjut, kita ke hitung biayanya. 2,4 dikalikan 15.000. Hasilnya berapa? 36.000. Jadi jawabannya yang B. Next, nomor 27. Masuk ke materi statistika. Berikut merupakan data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Selalu pada sebuah turnamen. 40, 37, dan seterusnya. Rata-rata nomor sepatu para pemain futsal tersebut adalah, masih ingat kan rata-rata itu istilah lainnya adalah mean. Mean adalah jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan berarti rata-rata sama dengan 40 tambah 37 tambah 39 sampai semuanya dijumlahin. Dibagi 10. 10 itu apa sih? 10 itu banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita jumlahkan dulu 40 tambah 37 sampai 40, hasilnya 389 dibagi 10. Berarti rata-ratanya adalah 38,9, yaitu yang A. Next, kita ke nomor 28. Diketahui data nilai ulangan matematika sebagai berikut. 8, 6, 5, 7, dan seterusnya. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti langkah pertama, kita harus hitung rata-ratanya dulu ya. Rata-rata itu berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data, berarti kita jumlahkan 8 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 9. Dibagi berapa? 12 dari mana kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita jumlahkan lalu kita bagi 12. Penjumlahan ini hasilnya adalah 84. Dibagi 12 berarti rata-ratanya adalah 784 dibagi 12 ketemu 7 pas. Berarti yang memperoleh di atas rata-rata ada 4 orang. Loh, dari mana? Karena rata-ratanya 7, berarti yang dapat di atas rata-rata 1 yang ini, 2, 3, 4. Jadi yang mendapat nilai di atas 7. Karena rata-ratanya 7. Paham ya? Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 29. Perhatikan tabel di bawah ini. Median dari data di atas adalah median itu nilai tengah. Langkah pertama untuk menentukan median itu, kita harus tahu dulu datanya ganjil atau genap. Kalau dia dalam bentuk tabel, biar lebih gampang. Kita cek ya, dengan cara dijumlahkan, ternyata hasilnya 30. Jadi 7 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 2 itu 30. Berarti datanya genap. Kalau datanya genap, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi nanti kita ambil 2 data, ditambahkan, lalu dibagi 2. Nah, kan datanya 30. Berarti 30 bagi 2 ditambah data 30 bagi 2 tambah 1. 30 bagi 2 kan 15. 15 tambah 1, 16. Berarti kita akan ambil data ke 15 ditambah data ke 16. Oke?
Nah, dapatnya data ke-15 itu 6 dari mana nih? Perhatikan. Ini kan frekuensinya 7, berarti data ke-1 sampai ke-7 itu adalah 5. Di sini kita jumlahin, 7 tambah 8 itu 15. Berarti data ke-8 sampai ke-15, jadi data sampai ke-15 itu adalah angka 6. Sudah ketemu kan data ke-15 itu angka 6. Kita jumlahin, 7 tambah 8, diingat-ingat tadi kan 15. 15 tambah 4 itu 19. Berarti data ke-16 sampai 19 itu datanya adalah nilai 7. Berarti 6 tambah 7 dibagi 2. 6 tambah 7, 13. 13 dibagi 2, hasilnya 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Lanjut ke nomor 30. Mean atau rata-rata dari 4 bilangan bulat adalah 4, A, B, dan 7. Sama dengan median dari data tersebut, yaitu 7. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah... Oke, mari kita bahas. Yang pertama, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata kan diketahui 7 karena nilainya sama dengan median. 7 itu diperoleh dari jumlah data kita jumlah ini, 4 tambah A tambah B tambah 7. Nah, kita pindah ruaskan, 4-nya kita pindah ke sebelah sana, jadi 4 tambah A tambah B tambah 7 sama dengan 7 kali 4. A tambah B, 7 tambah 4, 11 ya, sama dengan 28. Jadi A tambah B tambah 11 itu sama dengan 28. Jadi kalau A ditambah B itu hasilnya 28 dikurangi 11 yaitu 17. Jadi A tambah B itu angka yang memenuhi kalau dijumlahkan tuh hasilnya 17. Nah, sekarang kita bisa mencari A-nya melalui median. Mediannya kan datanya kan genap, berarti dua data tengahnya. Karena ini besar, 17 kan kemungkinan 10 sama 7 atau 10 sama 7 atau 9 sama 8 dan seterusnya. Jumlah dua data tengah. Berarti kan 14 data tengahnya. Karena 4 kalau kita urutin, nah 4, 7, A, terus B. Nah 7 dan A ini kalau dijumlahkan itu harus 14. Jadi A-nya sama dengan 7. Dan B-nya ketemu 10. Kan 10 tambah 7, 17. Berarti B-nya 10. Berarti selisihnya adalah 10 dikurangi 4, yaitu 6. Kan yang ditanya bilangan terbesar dikurangi terkecil. Terbesarnya 10, terkecilnya 4. Jadinya 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi jawaban 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jawabannya B. Sekarang kita masuk ke nomor 31. Pengunjung di sebuah sekolah pada hari Senin sampai Jumat disajikan pada diagram. Yang pertanyaannya, jika diketahui rata-ratanya 5 hari itu 40, maka pengunjung pada hari Rabu adalah, perhatikan, kita bahas ya. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Diketahui rata-ratanya itu adalah 40. Rata-rata diperoleh dari penjumlahan banyak jumlah data dibagi banyak data 5 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5. Kita jumlahkan dulu 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20, hasilnya 135 ditambah X per 5. Kita pindahkan ruas, 5-nya kita pindah sebelah sini. Jadi perkalian sama 4. 5 kali 40, 200 ya. Berarti 135 ditambah X sama dengan 200. X sama dengan 200 dikurangi 135, hasilnya 65. Jadi yang hari Rabu ini hasilnya adalah sampai 65. Jadi pengunjung terbanyak ya, dari Senin sampai dengan Jumat terbanyaknya Rabu. Lalu hasilnya adalah 65. Lanjut sekarang nomor 32. Rata-rata nilai ulangan matematika 4 anak adalah 75. Jika Aldi mengikuti ulangan susulan dan nilainya disertakan, maka rata-rata nilainya menjadi 80. Nilai ulangan Aldi adalah, langkah pertama kita akan bagi data sebelum dan sesudah. Nah, sebelum Aldi datang sama rumusnya. Rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, karena data awalnya. Kita cari dulu ya. Jumlah data itu sama dengan rata-rata dikali banyaknya data. Kalau di sini sesudahnya itu berarti jumlah data sebelum ditambah jumlah data susulan. Dibagi banyak data sebelum ditambah banyak data susulan. Sebelah sini kita hitung. Rata-ratanya 75, banyak datanya adalah 4. Berarti jumlah datanya itu ada 300. Lalu yang sebelah sini, rata-ratanya kan diketahui sekarang menjadi 80.
jumlah data sebelum, nah kita kan butuh ini tadi, makanya kita pakai ini. Itu 300. Ditambah jumlah data susulan. Nilainya berapa kan kita belum tahu. Banyak datanya asalnya 4. Karena Aldi ikut, berarti tambah 1. Maka kita punya 80 sama dengan 300 ditambah N per 5. Kita kalikan ya. Berarti 80 kali 5 sama dengan 300 ditambah N. 80 kali 5, 400 sama dengan 300 ditambah N. Berarti N sama dengan 400 dikurangi 300. Hasilnya 100. Maka nilai ulangan Aldi adalah 100. Lanjut ke nomor 33. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 8. Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 5 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,2. Banyak siswa semula adalah pembahasan. Kita samakan baginya menjadi sebelum dan sesudah. Sebelum itu, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan N. N itu banyaknya data. Kalau ini berarti jumlah data sebelum ditambah jumlah data setelah atau susulan, ditambah N per N sebelum ditambah N susulan. Atau banyak data sebelum ditambah banyak data susulan. Rata-ratanya 8. Nah, kita kan pengen mencari X atau jumlah datanya. Tulis kayak gini dulu. Nah, berarti X sama dengan 8. 8 kali N, 8N, X-nya tetap. Yang sebelah kanan, rata-ratanya 7,8. Jumlah data sebelumnya ada X, karena kita belum tahu jumlah data sebelumnya. Jumlah data susulannya itu adalah 9. Dari mana? 4 tambah 5. Lalu banyak data sebelumnya itu juga belum diketahui. Penjumlahannya itu 2. Oke, sekarang kita kalikan silang ya. 7,8 kali N, 7,8N. 7,8 kali 2 sama dengan 15,6. Sama dengan X plus 9. Kalau kita kelompokkan, berarti 9-nya pindah ruas jadi min 9. Jadi 7,8N sama dengan 6,6 sama dengan X. Nah, kita punya kesamaan nih. X itu sama dengan 8N, atau X itu sama dengan 7,8N ditambah 6,6. Atau dengan kata lain, nah, 8N itu sama dengan 7,8N ditambah 6,6. Karena mereka nilainya sama. Kita pindah ruas, berarti 8N dikurangi 7,8N sama dengan 6,6. 8 dikurangi 7,8 hasilnya 0,2. Sama dengan 6,6. Berarti N sama dengan 6,6 dibagi 0,2. Hasilnya sama dengan 33. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Lanjut ya, sekarang ke nomor 34. Sebuah uang logam dilempar. Kita materi peluang. Diundi sebanyak 80 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 50 kali. Maka peluang empiris muncul permukaan angka adalah, perhatikannya jangan sampai terjebak, frekuensi relatif atau peluang empirik itu sama dengan kejadian A dibagi dengan percobaannya. Nah, atau kita simpulkan kayak gini. Peluang empiris sama dengan kejadian A dibagi dengan M percobaan. Kita masukkan angka-angkanya FA sama dengan 30. Dari mana 30? Di sini kan tertulis 50. Nah, yang ditanya itu kan angka. Kalau gambarnya itu 50, berarti angkanya adalah 80 dikurangi 50, ketemunya 30. Yang bawah itu secara keseluruhan. Sudah ya, kita punya 30 per 80. Masing-masing kita bagi 10. 30 kita bagi 10, hasilnya adalah 3. 80 bagi 10, hasilnya 8. 3 per 8, jawabannya A. Gampang kan? Tinggal berarti kejadiannya apa per banyaknya percobaan. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar sama-sama sebanyak 100 kali. Ternyata muncul permukaan bilangan genap 40. Maka peluang empiris muncul permukaan ganjil adalah, oke, rumusnya sama, frekuensi relatif atau peluang empirik itu sama dengan kejadian A per banyaknya percobaan. Secara matematis bentuknya seperti ini, kita masukkan. NA-nya adalah 60. Karena genapnya 40, berarti ganjil kan sisanya. 100 dikurangi 40 ketemu 60. Jadi 60 per 100. Kita bagi 10. 60 dapat 6, 100 dapat 10. Ternyata masih bisa dibagi lagi. Bagi 2 ya.
bagi 2 itu 3, bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Gimana? Gampang kan? Lanjut sekarang nomor 36. Sebuah dadu dilempar 20 kali. Ternyata muncul mata dadu 3 sebanyak 4 kali. Maka frekuensi relatif muncul mata dadu 3 adalah pembahasannya. Kalau frekuensi relatif itu kan kejadian A per percobaan. Jadi kejadian A-nya sebanyak 4 karena dadu kan muncul 3 sebanyak 4 kali. Nah, tulis 4. Lalu percobaannya 20, jadi 4 per 20. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 4. 4 bagi 4 dapat 1, 20 dibagi 4 dapat 5. Jadi peluangnya adalah 1/5. Peluang empirik. Next nomor 37. Sekeping uang logam dilempar sebanyak 40 kali, maka frekuensi harapan. Ada frekuensi harapan, ada frekuensi relatif atau peluang empirik. Nah, untuk frekuensi harapan, rumusnya adalah peluang kejadian dikalikan percobaannya berapa kali. Peluang ini bentuk matematisnya, ini rumusnya artinya ini. Ini dalam bentuk kata-kata, ini dalam bentuk matematis ya. Frekuensi harapan suatu kejadian itu sama dengan peluang kejadian dikalikan banyaknya percobaan. Sekarang kita menentukan peluang kejadiannya dulu nih, peluang kejadian angka. Nah, peluang kejadian angka itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan titik sampelnya. Nah, dalam koin itu terdapat 2 ruang sampel. Terdapat 2 anggota ruang sampel. Angka, yang satunya gambar. Angkanya cuma 1, dan banyak anggota ruang sampelnya 2. Berarti peluangnya adalah 1/2. Sekarang kita sudah punya peluang kejadiannya. Tinggal kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Lanjutkan ya. Berarti frekuensi harapan sama dengan setengah dikalikan 40. 1/2 kali 40. 1/2 itu dari peluang kejadian, lalu 40 adalah percobaannya. Kita tinggal kalikan 1/2 kali 40. 1 kali 40, 40. 40/2 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi ini adalah titik sampelnya, dan ini adalah banyak anggota dalam ruang sampel. Lanjut, 38. Dalam sebuah kotak terdapat 10 permen merah, 4 permen hijau, dan 6 permen kuning. Sebuah permen diambil secara acak atau random, maka peluang terambil kelereng hijau adalah, berarti ini peluang lagi ya. Kita bahas yang pertama, peluang kejadian itu sama dengan banyak anggota dalam kejadian. Banyak anggota dalam kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Di sini peluang kejadian, kalau ditulis matematis kayak tadi, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Peluang kejadian sama dengan banyaknya anggota. Kenapa 4? Karena yang ditanya adalah kelereng hijau, di sini hijaunya 4 ya. Lalu NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel berarti dijumlahkan semua. 10 tambah 4 tambah 6. Hasilnya 4/20 itu peluangnya. Sederhanakan masing-masing dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 20 bagi 4, 5. Jawabannya 1/5 peluangnya. Oke? Jadi rumusnya banyaknya anggota kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Next nomor 39. Dua dadu dilempar bersama-sama, maka peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 8 adalah pembahasannya. Masih ingat kan? Kalau peluang itu sama dengan banyaknya anggota kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Kalau 2 mata dadu, masih ingat anggota ruang sampelnya ada berapa? Kita cek kayak gini. Kita buat untuk menentukan ruang sampelnya. Pak Adi ingetin lagi. Mata dadu itu angkanya ada 1 sampai 6. Dadu pertama, dadu kedua juga sama. Mata dadunya itu 1 sampai 6. Kemungkinan pertama itu dadu pertama 1, dadu kedua itu juga 1. Kemungkinan kedua, dadu pertama 1, dadu kedua itu munculnya 2. Dan ini adalah kemungkinan berdasarkan tabel ini ya. Oke, kemungkinan yang lain adalah, Pak Andi bacakan yang terakhir saja nanti. Nah, dadu pertama 6, dadu kedua 1, atau dadu pertama 6, dadu kedua 2, dadu pertama 6, dadu kedua 3, atau dadu pertama 6, kedua 4, ke pertama 6, kedua 5, atau pertama 6 dan kedua juga 6. Ini merupakan
anggota ruang sampel dari pelemparan dua dadu. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke sini. Banyak anggota kejadiannya berapa, lalu dibagi dengan ruang sampel. Di sini, banyak kejadian yang ditanyakan adalah berjumlah 7. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang berjumlah 7 itu ada 6 kemungkinannya. Lalu, per anggotanya itu 36. Di sini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini semuanya di dalam kurung ada 36. Oke, 36 pasang. Ini dihitung 1 ya. Next, berarti kita punya 6 per 36. Masing-masing dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 36 bagi 6 dapat 6. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Sekarang nomor terakhir. Dalam sebuah kotak terdapat 9 permen merah, 6 permen hijau, dan 5 permen kuning. Sebuah permen diambil secara acak atau random, maka peluang terambil permen merah atau hijau. Permen merah atau hijau. Di sini ada atonya, berarti bagaimana ya? Kita bahas lagi, kita ingatkan, peluang kejadian itu sama dengan banyaknya anggota dalam kejadian K, terus dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Ini rumus matematisnya, peluang kejadian itu sama dengan banyaknya anggota kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Kita masukkan, karena yang ditanya adalah merah atau hijau. Berarti salah satu kan? Merah atau hijau. Maka, kejadian kita jumlahkan, 9 ditambah 6. Dibagi dengan 9 tambah 6 tambah 5. 9 tambah 6, 15. 9 tambah 6, 15. Tambah 5, 20. Jadi 15 per 20. Masing-masing kita bagi 3. Masing-masing kita bagi 5. 15 bagi 5 dapat 3. 20 bagi 5 dapat 4. Maka peluangnya adalah 3 per 4. Oke, sekian pembahasan kita. Banyak sekali. Dan tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.